Tapi Prabowo yang tumbuh dalam keluarga yang dahsyat, yang elit, tapi tidak punya sikap dan pemikiran elit. Yang dia banggakan cuman saya lebih TNI daripada TNI. Itu bukan apa-apa itu. Sesuatu yang dia sendiri lakukan dia kritik. Apakah itu bukan sekedar untuk pemimpin yang kategori seperti ini ya tidak bisa. Kang, saya sudah bilang, kalau kita bermain di media sosial, saya dibilang monyet, dibilang anjing, ya, dibilang orang pecatan, sakit hati, goblok dan tolol. Itu tidak hanya saya bacakan, tapi saya bikin kontennya. Kenapa? Ya saya beranggapan bahwa kalau orang mau berani di media sosial, ya harus berani juga terima kritik. Yang saya keberatan adalah kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang kerjanya ngadu ke polisi. Kita berargumentasi, lalu dia cari celahnya, dianggap kita menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian. How come kita mengkritik kekuasaan, dibilang menyebarkan kebencian dan menyebarkan berita bohong? Allahu Akbar, ya. Itu selalu lah. Ya, oke. Bang Refli, sabar ya. Oh, saya dari tadi sangat sabar. Malah saya memancing-mancing Muhammad Sobari untuk bicara jauh lebih keras, ya. Ternyata terakhir-terakhir ini beliau jauh lebih istilahnya tadi delivered. Lebih delivered, ya. Kemudian oke, Dio Satria Dharma, Refli Harun, apakah di Republik ini kita dilarang untuk membenci dan pasal penghinaan presiden itu ada? Tadi Kang Sobari bilang tidak hanya memaki tapi sangat memaki, kan begitu ya? Wah, artinya boleh dong, ya, barangkali ya. Dan itu mudah-mudahan bagian dari demokrasi, ya. Maksudnya gini, Kang, ada orang tuduhannya begini. Ini kalau kita memaki presiden, ya kan? Memaki katakanlah TNI, ya kan, jenderalnya gitu, langsung orang bilang tangkap, ya kan. Tapi memaki gubernur DKI aman-aman aja. Memaki katakanlah Habib Rizik aman-aman aja, memaki Habib Bahar aman-aman saja. Orang menganggap ini kok nggak balance. Kalau saya pakai paradigmanya begini. At the first place, yang harus dilindungi pertama adalah bukan penguasa, tapi rakyat. Karena mandat konstitusinya adalah untuk melindungi segenap rakyat, bukan melindungi penguasa. Tapi paradigma penguasa kita nggak begitu, penegak hukum kita. Yang dilindungi penguasa, rakyat nggak dilindungi. Malah ketika rakyat misalnya mengkritik presiden ditangkap, kayak Ruslan Buton, ya kan? Nah,
Tapi ada juga orang yang bisa memaki-maki Habib Rizik, bisa memaki-maki ulama dan lain sebagainya, gak dia apa-apain, gitu. Gimana Kang? Ya itu bagian dari suatu proses politik yang sekarang sedang berjalan dan kita sedang merasakan kegetirannya. Mengapa hal ini terjadi? Saya yang sudah mengalami di masa lampau apa yang kita sudah bicara tadi namanya cultural schism. Keras dulu juga keras, banting-bantingan, golok-golokan. Tahun berapa itu? Tahun 63. Oke. 63 64 sebelum Gestapo lah Iya. itu. Wah itu kan keras itu. Wah, ada jaket merah PKI, ada jaket GMNI, ada jaket kuning HMI, Muhammadiyah, macam-macam itu. Golok-golokan dulu terjadi golok. Sekarang ini kan tidak. Tapi ini pun sudah terlampau parah bagi kita, perasaan kita. Karena kita sudah maju sekian puluh tahun lamanya masih mengalami hal-hal fragmentasi seperti ini. Iyalah, kamu ada retak-retakan, ada ya sebutannya pembelahan. Tapi kita nggak usah terlampau mendalam lah, perasaan kita nggak usah jauh-jauh. Terjadi ya terjadi, politik ya semacam itu. Selalu ada orang yang mencari keuntungan dari situasi begitu. Ya biar saja. Ini kan mesti tahan-tahanan ini. Saya cocok itu. In the first place, mereka that has to be protected are people. Iya. Keren itu. Karena itu pesan konstitusinya. Ya. Namun kita juga harus waspada bahwa kok ya tiba-tiba ada saja orang yang tidak senang sama Jokowi tanpa ada masalah. Ya misalnya Suginur itu apa? Kok tiba-tiba membenci Jokowi itu karena apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Saya hanya mengatakan itu tidak tahu. Orang kayak Buniani dan sebagainya itu urusannya apa? Banyak hal yang menjadi pertanyaan. Mereka adalah people that has to be protected, yes, that is clear. Tapi bagaimana kalau mereka itu ya sedemikian rupa dan melakukan hal-hal yang bagi kita ini hanya mengenaskan, Bung. Kayak kita ini melihat pemerintah dan kekuatan-kekuatan civil society yang tidak cocok itu. Kita ini kayak kakek-kakek yang melihat cucu pada berantem gitu. Meskipun pemerintah itu tua juga, Pak Jokowi juga bukan kanak-kanak. Tapi kita ngelihat kok suasana kok bisa begini, ini bagaimana. Namun kalau sudah terlampau jauh kita mikirkan itu dan tidak ada solusi, ya solusinya dia bilang dulu terjadi begitu. Ini itu jadi begini. Itu sekarang ini hanya pengulangan dan ini adalah peristiwa-peristiwa kecil in the short moment. Barangkali suatu saat akan hilang. Kang Sobari, nah ini adalah bagian akhir kita tatap Indonesia di 2024. Ya, karena real ini kan. Dan orang sudah sebut-sebut calon-calon presiden. Kita punya calon yang banyak. Ada yang menyebut Prabowo Subianto, ada yang menyebut Anies Baswedan, ada yang menyebut Ganjar Pranowo, ada yang menyebut Puan Maharani, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, you name it, siapa lagi? Ya kan? Dan mereka layak menjadi calon-calon pemimpin karena mereka sudah mengalami masa yang luar biasa. Tapi elitisasi pencalonan ini menyebabkan sebagian dari mereka mungkin tidak akan dapat kereta. Siapa yang bisa menjamin Ganjar Pranowo misalnya bisa dapat kereta? Kan kira-kira begitu. Kalau tidak diinginkan oleh Bu Mega dan PDIP. Iya, betul. Pandangan Kang Sobari yang tajam, karena ini udah bagian akhir yang tajam. Kalau Kang Sobari berada pada posisi pemilih, ya kan? Pasti pemilih. Iya kan? Ya, pasti pemilih kan? Kang Sobari mau pemimpin seperti apa? You name it. Salah orang yang disebut-sebutkan ini. Nggak apa-apa, kita try to be frankly, ya kan, speaking. Saya tidak mengecewakan. Tampilan dalam 2 kali pemilu itu makin mengiris-iris perasaan kita. Saya ingin sebenarnya bergeser kepada seorang yang namanya jenderal dan moga-moga jenderal itu baru, bukan orde baru betul-betulan, punya perspektif. Tapi Prabowo yang tumbuh dalam keluarga yang dahsyat, yang elit,
tapi tidak punya sikap dan pemikiran elit. Yang dia banggakan cuman saya lebih TNI daripada TNI. Itu bukan apa-apa, itu bukan statement apa-apa. Dia anti pada orang-orang yang memiliki tanah yang luas. Tapi dia sendiri dibuka, kau punya tanah yang segini. Ya gimana? Sesuatu yang dia sendiri lakukan dia kritik. Apakah itu bukan sekedar untuk pemimpin yang kategori seperti ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Anies kita coret dulu Prabowo. Anies sudah coret, tidak usah dikata-kata. Anies bagi coret. saya, ya. Karena sudah tadi alasannya. Ya. Siapa lagi yang you want to underline, ya kan? Ada Ganjar tadi ya. Ganjar saya no doubt. No doubt. Pasti. Kenapa? Rizal enggak. Jadi sebutkan dulu dong alasannya no doubt why Ganjar Pranowo. Sebutkan dulu alasannya. Tadi kan Prabowo disebut alasannya. Ganjar itu mulai tampak. Ganjar mulai tampak memiliki kemampuan diplomasi, memiliki kemampuan untuk tidak menonjolkan diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kritik-kritik internal dalam PDI yang belakangan ini muncul. Ada orang yang didengki oleh orang lain pun dia bilang jangan itu saudara saya. Menurut saya keren loh. Misalnya dia ngomong apa? Ya ada kan orang yang mendengki dia, undang lah ini, dia bilang ya janganlah itu kan saudara waktu saya. Rocky Gerung kritik dia. Ada segala rupa lah. Saya tidak akan milih Rocky. Enggak, Rocky enggak. Kita enggak. Tidak masukkan ya. Kita enggak masuk. Andai kata orang memasukkan pun saya tidak akan. Ganjar ya, Ganjar ya. Saya Saya mau Erick Thohir. Erick Thohir masukkanlah. Kenapa? Karena begini, masukkanlah itu dia tidak ikut-ikut dalam urusan-urusan perpolitikan yang bikin-bikin kerutan-kerutan dan sebagainya. Sandi masukkanlah. Tidak ada masalah. Nanti kan di kontes toh. Kontes kan. Ya sudah macam gitu. Kemudian Ridwan Kamil masukkan saja. Masukkan saja. Itu kan bagian dari calon-calon toh yang eligible untuk menjadi calon. Apakah nanti terpilih itu kan soal lain toh. Majukan. Saya bukan bicara soal apakah mereka eligible apa enggak kan. Yang saya pengen Kang Sobari underlining mereka dalam perspektif Kang Sobari. Kalau Kang Sobari menjadi pemilih voter, Kang Sobari mau pilih siapa? Aku milih Ganjar lah. No doubt. Ganjar the first priority. The second priority-nya siapa? Paling gampang begitu aja. Ini ikut umum. Apa? Ikut suara umum yang sekarang ini ngomong-ngomong. Anggaplah Sandi ya. Sandi, Anggaplah. Berikutnya lagi. Anggaplah Erick 3. Berikutnya lagi 5 besar lah, 5 besar. 5 besar ya. Tapi aku nggak akan milih Gatot. Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 siapa? Sudah 4, hampir 4 ya. Bowo kan sudah jelas tidak. Ridwan sudah masuk. Ridwan Kamil berarti 4 Ridwan Kamil. Ridwan belum disebut tadi. Sudah 4. 1 Ganjar kan tadi. Sandi. Erick. Ridwan. Yang 5. Siapa ini calon kita ini? Ya sebut saja, ada Khofifah misalnya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Gatot, ada Rizal Ramli. Khofifah 5 Khofifah. Perempuan. Itu prioritas untuk dipilih. Prioritas untuk tidak dipilih. Ya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. 1 siapa? Anies nomor 1. Nomor 2 kan Gatot. Nomor 3 Rizal Ramli. Nomor 4 tapi itu geng gua loh. Geng gua bener tuh Rizal itu. Geng di mana? Pokoknya gua pernah ngegeng sama dia. Yang jelas beliau sama Rizal Ramli itu usianya nggak beda-beda tipis. Rizal lebih muda dari aku sedikit. 2 tahun beda. Itulah. Rizal Ramli 67. Geng gua. Bang Sobari 69. 69.
Yang gua itu nggak pernah ketemu. Oke, kemudian 3 Rizal, 4 siapa yang nggak mau dicalonkan? Bang Mukmin nggak ya? Mohaimin Iskandar? Oh enggak. Enggak. Zulkifli Hasan? Enggak. Oke lah ya. Kagak. Kagak ya. Jadi kalau kita bicara menganalisis dalam spektrum politik, udah ketahuan ini dari mana, dari rahim mana Kang Sobari ini.